Tempat belajar YouTube channel Soli Supriyadi hadir kembali dalam pembelajaran yang sangat asik untuk para siswa-siswi SMP atau sanawiyah dimanapun kalian berada di wilayah Indonesia atau di wilayah-wilayah negara lain. YouTube channel Soli Supriyadi masih eksis, tetap memberikan pembelajaran ilmu pengetahuan alam untuk pembelajaran yang sangat asik supaya kalian lebih senang. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya supaya YouTube kami eksis terus. Tempat belajar ilmu pengetahuan alam kelas 7 bab 5. Saat ini kami akan memberikan materi ajar mengenai hidrosfer bagian ketiga. Anak-anakku sekalian, kami tetap masih memberikan pembelajaran tentang banjir. Apabila kejadian banjir atau di tempat kalian sudah terjadi banjir, belum ada jalur evakuasi yang disarankan, maka pilihlah jalur dengan ketinggian yang rendah dan arus air yang tidak membahayakan, agar didahulukan anak-anak, orang cacat, orang lanjut usia. Itu yang harus diperhatikan. Hal yang terpenting saat proses evakuasi adalah tetap tenang, tidak panik, serta ikut arahan yang diberikan oleh petugas yang berwenang pada saat itu. Begitu ya. Nah, secara lengkap tindakan siaga banjir ketika terdapat tanda-tanda banjir seperti dalam pelajaran buku kalian gambar 553 pada saat posko evakuasi, ada beberapa tindakan yang perlu diperhatikan oleh si korban. Gitu ya. Jangan biarkan anak-anak bermain di daerah banjir karena berisiko hanyut. Selain itu, kita harus saling membantu sesama pengungsi. Begitu ya. Jangan kembali ke rumah sebelum keadaan benar-benar aman dan ada arahan jelas dari petugas yang berwenang. Gitu ya. Nah, selanjutnya yang perlu kalian ikuti arahan dari petugas adalah setelah banjir surut, kita dapat kembali ke rumah kita masing-masing. Ketika sampai di rumah, hendaknya kita jangan langsung masuk ke dalam rumah. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada waktu kita masuk ke dalam rumah, perhatikan lingkungan sekitar rumahmu. Adakah benda berbahaya atau tidak? Selain itu, periksa keadaan rumah seperti tembok dan atap rumah. Yang dikhawatirkan tembok itu akan rusak pada waktu terkena banjir. Hal ini bertujuan untuk melihat kondisi rumah, apakah berpotensi runtuh atau tidak. Pastikan
rumah cukup aman untuk dimasuki oleh kita, begitu ya. Nah, selain itu kita juga harus memeriksa kabel atau alat elektronik yang terendam air. Jangan langsung menyalakan listrik. Hal ini akan berpotensi mengakibatkan kondisi listrik menjadi koslet. Kalau sudah koslet, ini sangat membahayakan. Ketika membersihkan rumah, kita juga harus berhati-hati jika ada hewan berbahaya di dalam rumah. Secara lengkap diilustrasikan pada gambar 554. Nah, ini salah satu contoh cara membersihkan lingkungan setelah banjir. Dengan melakukan tindakan siaga banjir seperti di atas, diharapkan kita dapat selamat dari bencana banjir serta mengurangi kerugian harta benda ya yang terkena banjir atau hanyut terbawa air, begitu ya. Akan tetapi tidak semua langkah tersebut dapat dilakukan. Tindakan siaga bencana bersifat fleksibel, menyesuaikan kondisi dan sumber daya lingkungan sekitar rumah kita atau perkampungan kita, gitu ya. Nah, dengan demikian kita dapat menentukan tindakan yang akan dilakukan agar selalu siap peralatan P3K untuk lingkungan kita, begitu ya. Lebih baik jika kita memahami keterampilan pertolongan pertama dan tindakan tanggap darurat pada lingkungan kita, ya. Nah, ketika banjir telah mencapai daerah tempat kita tinggal, kita dapat melakukan persiapan sebelum air itu datang dan meninggi di wilayah kita. Jika muncul tanda-tanda banjir, kita dapat memindahkan semua peralatan rumah tangga ke dalam rumah di tempat yang lebih tinggi atau tempat yang dimungkinkan tidak terkena banjir, gitu ya. Nah, hal tersebut bertujuan agar barang-barang tidak hanyut saat terkena banjir. Kita juga hendaknya menyimpan dokumen penting ke dalam wadah yang kedap air atau yang tidak tembus oleh air. Misalnya kantong plastik. Selain itu, matikan keran air serta matikan listrik. Hal ini untuk menghindari bahaya tersengat arus listrik dan korsleting, serta mempersiapkan barang bawaan bila kita harus mengungsi. Nah, kita siapkan bekal sesuai dengan kebutuhan. Ketika air mulai meninggi, hendaknya kita segera mengungsi karena akan lebih mudah dan lebih aman jika kita mengungsi sebelum air tersebut meninggi. Dalam proses evakuasi, ikuti jalur yang telah ditentukan. Apabila belum ada jalur evakuasi yang disarankan, maka pilih jalur dengan ketinggian yang rendah dan arus air yang tidak membahayakan terhadap kita atau barang-barang kita, gitu ya.
Nah, agar didahulukan dulu anak-anak ya pada waktu evakuasi, orang cacat dan orang lanjut usia. Hal yang terpenting saat proses evakuasi adalah tetap tenang, tidak panik, serta ikuti arahan yang diberikan petugas yang berwenang. Secara lengkap, tindakan siaga banjir ketika terdapat tanda-tanda banjir seperti dapat kamu pelajari pada buku kalian. Gitu ya. Setelah banjir, hal ini terpenting yang kita lakukan adalah mempelajari lingkungan rumah kita, apakah daerah rawan banjir atau rawan longsor atau rawan bencana lainnya. Kita juga harus mengenali tanda-tanda datangnya banjir di daerah kita. Selain itu, kita juga harus mengikuti informasi terkait pengumuman banjir dan letak posko evakuasi yang disediakan. Gitu ya. Nah, kita juga harus mempersiapkan dapur umum. Nah, dengan demikian kita juga dapat menentukan tindakan yang akan dilakukan agar selalu siapkan peralatan P3K. Gitu ya. Nah, lebih baik jika kita memahami keterampilan pertolongan pertama dan tindakan tanggap darurat. Begitu ya. Nah, terima kasih telah hadir di YouTube channel Sholih Supriyadi. Maaf bila banyak kesalahan. Salam sehat, salam cerdas, kita pasti bisa.